Ya, saudara, beberapa hari terakhir yang kita lihat di pemberitaan, salah satunya adalah terkait dengan statement Pak Yusuf Kala dan juga yang terakhir kemarin terbaru pada tanggal 20 April adalah statement dari Pak Joko Widodo. Nah, apa yang terjadi sebetulnya antara Pak Jokowi dan Pak JK terkait dengan saling berbalas statement ini? Saya akan diskusikan bersama dengan Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Mas Agung Baskoro yang tersambung lewat saluran Zoom. Mas Agung, selamat pagi, Mas. Pagi, Mas Reno semua. Baik, terima kasih Mas Agung sudah meluangkan waktu. Eh, Diskusi kita pertama ini saya mau tanyakan soal statement dari masing-masing pihak ya. Yang pertama adalah Ya, dari yang terbaru dulu nih, dari statementnya Pak Jokowi kemarin ketika ditanya oleh awak media merespons ucapan Pak Yusuf Kala, Pak Jokowi bilang gini, saya ini bukan siapa-siapa, saya orang kampung. Nah, apa yang Anda baca, apa yang Anda maknai dari statement yang disampaikan oleh Pak Jokowi? iya ini seperti pertarungan elit dan alit ya Mas ya. Antara elit politik dengan masyarakat politik secara luas semacam itu. Karena Pak Jokowi seringkali melampirkan ataupun mengutarakan gaya populisme yang cukup dekat dengan masyarakat kita. Dan sedikit banyak ini pertarungan narasi yang menurut saya secara pribadi dan objektif tentunya bahwa ini lebih eh, unggul Pak Jokowi karena memang harusnya Pak JK tidak perlu ya mengumbar budi baik beliau, kemudian juga mengumbar ya bilang sama termul-termul itu. Menurut saya labelisasi dalam politik kita itu nggak sehat, Mas. Semacam itu ini juga masukan untuk Pak JK gitu supaya pola-pola semacam ini tidak perlu dilakukan. Saya respect dengan Pak JK dan beragam macam jasa yang beliau lakukan untuk Republik, tapi dalam konteks ini saya berbeda. Saya ingin memberi masukan kepada beliau karena saya ingin ya politik kita lebih damai, lebih lebih beradab, lebih santun karena istilah labelisasi sudah cukuplah kemarin itu melelahkan kita soal cebong, kampret, kadrun dan seterusnya dan seterusnya. Jadi apa yang dilakukan Pak Jokowi sekali lagi membuktikan bahwa beliau ya sedikit banyak memenangkan hati masyarakat kita semacam itu dan Pak JK bisa dalam tanda petik belajar kembali soal itu bagaimana ya mengkomunikasikan ya narasi beliau, ide beliau, pikiran-pikiran terbaik beliau kepada kita semua. Mungkin sebagai pengantar begitu Mas Reno. Artinya Anda coba mengatakan yang disampaikan oleh Pak Jokowi kemarin tanggal 20 April itu dengan mengatakan saya ini bukan siapa-siapa, saya orang kampung itu adalah upaya Pak Jokowi untuk menurunkan tensi atau seperti Ya. apa, Mas? Ya, menurunkan tensi dan sedikit banyak juga membuat beliau dalam posisi dalam tanda petik ya terzolimi kan semacam itu karena istilah orang kampung, masyarakat kecil, orang bawah itu kan dekat dengan keseharian kita yang dalam tanda petik dirugikan hak-haknya ya dibuat sengsara hidupnya dengan kebijakan dan saya kira narasi populisme semacam itu ya dalam tanda petik selalu memenangkan hati masyarakat, selalu berada dalam top of mind kita bahwa itu harus diperjuangkan bahwa ini harus dibela Mas Reno. Berbanding terbalik dengan narasi yang disampaikan oleh Pak JK soal dia paling berjasa, soal bilang sama termul gimana-gimana dan seterusnya menurut saya kurang elegan semacam itu karena ini panggungnya panggung publik bukan panggung terbatas yang sifatnya hanya ya konsumsi elit seperti itu. Oke, Pak JK sebagai Wapres ke-10 dan Ya. ke-12, kemudian tadi Anda sempat mengatakan kurang elegan begitu. Apa yang Anda baca sampai seorang Yusuf Kala ini terucap hal itu pada pekan lalu, Mas Ya, Agung? ini kan aksi reaksi politik ya Mas ya, saling timpal menimpali, saling merespon satu sama lain. Yang memulai ini semua saya lihat memang ya dipantik oleh Pak JK sendiri, karena kita tahu beliau concern soal ijazah juga. Dalam satu momen ya tunjukin saja ijazah itu. Yang menurut saya ini sah-sah saja, ini cara pandang kritis Pak JK. Tapi kan di sisi Pak Jokowi tidak sesederhana itu, karena beliau sudah lewati proses hukum yang panjang kan. Jadi ketika kemudian tiba-tiba Pak JK masuk, tunjukin aja itu kayak historis dengan proses yang sudah terjadi seperti itu. Jadi kalau saya melihat ini puncak dari semua apa ya tarik-menarik kepentingan, ketegangan politik di panggung depan itu sehingga merembet ya ke pendukung masing-masing. Dalam artian ya akhirnya para pendukung Pak Jokowi juga merespon itu dengan setiap ya celah kesalahan ataupun perilaku yang dilakukan Pak
JK di masa sekarang maupun di masa lalu, coba dicari-cari ya kekurangannya, kelemahannya untuk ya mengimbangi reaksi ataupun aksi yang dilakukan Pak JK. Dan bagi Pak JK ternyata ini juga lumayan dalam ya efeknya semacam itu, sehingga beliau cukup emosional ketika melakukan press conference kemarin semacam itu, sehingga harus ya mengungkapkan banyak hal-hal yang di awal saya sampaikan tentang ya soal termul lah, saya paling berjasa lah, dan seterusnya yang menurut saya kok jadinya membuat ya marwah Pak JK jadi turun ya, sebagaimana beliau kita tahu seorang wapres 2 periode di masa Pak SBY maupun Pak Jokowi. Dalam artian di sini saya melihat memang eh, Dwi Tunggal ya Jokowi JK ini dalam tanda petik harus mengalami fragmentasi politik bahkan ya sampai hari ini, walaupun di masa sebelumnya di tahun 2019 Pak Jokowi tidak lagi mengajak Pak JK karena lebih memilih Pak Maruf Amin, tapi ternyata cerita yang belum tuntas itu berlanjut hingga sekarang, dan ini kalau dibiarkan kontraproduktif Mas Reno, karena sedikit banyak Pak Jokowi, Pak JK merupakan tokoh-tokoh yang mestinya bisa ya lebih membuat suasana dan situasi di tengah masyarakat kita lebih stabil seperti itu. Mas Agung tadi bilang lumayan dalam efeknya untuk Pak JK ini. eh, Efek seperti apa yang Anda nilai lumayan dalam dan kenapa? Iya, saya melihat kan Pak JK akhirnya mendapat dalam tanda petik ya reaksi ataupun serangan politik bertubi-tubi. Ya mulai ya soal ijazah ada respon balik, soal dugaannya penistaan salah satu agama, kemudian juga beliau harus disibukkan dengan ya serangan-serangan lain dari para pendukung pemerintah juga, karena dalam beberapa hal juga kita tahu Pak JK memberikan banyak ya statement-statement yang itu berkebalikan dengan kebijakan yang diambil oleh pemerintah dan agak membingungkan. Misalkan pemerintah tidak menaikkan harga BBM bersubsidi, Pak JK bilang harus dinaikkan. Kemudian juga soal-soal misalkan pemerintah sedang menjaga ya situasi dan kondisi kondusivitas di masyarakat, Pak JK secara simultan mengumpulkan banyak pengamat, analis di berbagai lintas bidang ya untuk memberikan masukan. Tapi maksud saya Pak JK harusnya bisa memanfaatkan forum-forum panggung belakang, Mas Reno. Karena beliau kan pernah memerintah juga, pernah memimpin Republik ini. Jadi cara Mhm. memberikan masukannya nggak harus di panggung depan gitu. Beliau mestinya bisa duduk bersama Pak Prabowo, duduk bersama Mas Gibran maupun pemimpin-pemimpin kita yang lain untuk memberi masukan, daripada kemudian membuat forum terbuka, kemudian menyampaikan ya semacam konfrontasi dalam tanda petik sikap maupun statement yang itu menurut saya kontraproduktif dalam situasi hari ini yang memang kita tahu geopolitik maupun geostrategis lagi tidak baik-baik saja di luar sana Apa yang seperti itu. salah dengan forum terbuka itu, Mas Agung? Ya, karena Pak JK ini wapres, Mas. Ya, wapres Hmm. pernah memimpin Republik sebagai orang nomor 2. Beliau punya akses harusnya untuk bertemu Pak Prabowo, bertemu Mas Gibran, bertemu siapapun pemimpin negeri ini dan memberikan masukan secara holistik dan komprehensif ketimbang menggelar forum-forum semacam itu. Kalau misalkan Mas Reno, saya membuat forum-forum itu nggak apa-apa, karena dalam tanda petik kita nggak punya akses, kita dalam tanda petik bukan sekelas wapres ataupun orang yang pernah memimpin Republik seperti itu. Tapi kalau untuk Pak JK, seni ya politiknya harusnya nggak seperti itu, menggelar panggung ke panggung supaya ya expose itu muncul dan membuat dalam tanda petik keriuhan yang menurut saya tidak perlu dalam tanda petik seperti itu. Dan sedikit banyak bacaan saya akhirnya Pak JK ingin tetap relevan dan aktual di panggung politik kita, dalam tanda petik ingin menjadi kingmaker juga Mas, bahkan the ultimate of kingmaker gitu. Karena apa? Karena ya selama ini kan sebutan itu tersematkan ke ketua-ketua umum partai politik kita, tapi Pak JK ingin menahbiskan dirinya bahwa walaupun dia bukan ketua umum partai, beliau juga kingmaker loh. Bisa mengolah opini dan persepsi publik dengan gerak langkah dia. Nah, sayangnya itu jadi bumerang. Karena Hmm. ya untuk ya berada dalam posisi semacam itu kan kita harus dan terpetik punya celah maupun kekurangan maupun keterbatasan yang sangat minimalis, dan backup dukungan politik publik maupun masa pendukung kita juga harus solid seperti itu, Mas. Untuk apa dan untuk siapa kalau misalkan tadi Anda membaca yang dilakukan oleh Pak JK ini adalah salah satu upaya untuk menjaga eksistensi dia di panggung politik? Ya, saya kira ya suka atau tidak kita akan bicara soal nalar elektoral Mas di 2029.
maupun Hmm. nalar-nalar publik yang memang butuh penyeimbang semacam itu. Tapi dalam konteks Pak JK, relevansi itu menjadi minimalis karena ya Pak JK sendiri ya dalam tanda petik ya memang punya juga beberapa keterbatasan dan kekurangan ketika memimpin di masa lalu. Walaupun banyak jasa beliau soal mendamaikan Aceh dengan Republik kita ya, agam Aceh dengan Indonesia semacam itu. Kemudian soal konflik-konflik di masa lalu yang beliau menjadi juru damainya di Ambon, di Poso dan seterusnya. Belum lagi inisiatif beliau mengkonversi ya minyak tanah ke gas semacam itu. Jadi jasa Pak JK banyak, tapi juga ada hal-hal minor di masa lalu ya, baik beliau sebelum menjadi pejabat publik maupun ketika di masa sekarang, misalkan terkait misalkan bisnis-bisnis beliau misalkan semacam itu, bisnis-bisnis keluarganya semacam itu, yang itu dicari kekurangan dan keterbatasannya. Kemudian soal statement-statement beliau yang ketika dikontekskan dalam kondisi sekarang itu menjadi beresiko dan berbahaya. Mungkin di masa ketika beliau mendamaikan konflik itu it's okay, itu the real Berisiko problem. berbahaya buat siapa, Mas Agung? Di masa sekarang, Mas, penafsirannya, Oke. pemaknaannya jadi beda. Ya kayak misalkan Hmm. dugaan penistaan salah satu agama itu kan karena dibawa ke konteks sekarang, diputar ulang lagi. Ya, apa namanya, video beliau semacam itu ketika beliau bicara di forum internal, misalkan itu masjid kampus UGM, kemudian itu terekspos di luar masjid, terdengar oleh Hmm. teman-teman agama yang lain kan jadi aneh, jadi beda, kok jadi begini gitu. Jadi maksud saya Hmm. hal-hal semacam itu akan terus dicari, Mas Reno, dan Pak JK harus siap ketika berada di panggung depan dan dalam tanda petik ingin menjaga eksistensi politiknya seperti itu. Tadi Mas Agung di awal Pak Jokowi dan juga Pak JK ini seakan seperti perang narasi begitu dan di tengah-tengah hal itu kita baca juga salah satu yang turut mengomentari adalah PDI Perjuangan lewat juru bicaranya Guntur Romli dengan Ya, mengatakan sederet hal begitulah ya. Nah, apa yang Anda baca dengan antara Pak Jokowi dan kemudian Pak JK dan masuknya PDIP di situ yang juga turut berkomentar melalui jubirnya Guntur Romli? ya, ini kan kepentingannya sama antara PDIP dengan Pak JK ya, karena kita tahu keduanya dalam tanda petik pernah dikecewakan oleh Pak Jokowi seperti itu. Jadi ini seia sekata ya, seirama sehingga dalam satu hentakan nafas bisa ya melawan bersama-sama Pak Jokowi seperti itu. Tapi menurut saya ini disudahi saja karena ya lebih banyak sisi mudorotnya ataupun negatifnya, Mas Reno. Karena buat publik hari ini yang mereka butuhkan bagaimana solusi ya ketika efek BBM mulai terasa ya, walaupun eh, yang dinaikkan itu BBM yang tidak bersubsidi. Kemudian yang LPG kedua, juga, Mas. betul, LPG juga semacam Hmm, itu. Dan bagaimana misalkan ini plastik harganya naik, ini gimana ini ya, semacam betul. itu. Jadi kita butuh fokus untuk menyelesaikan masalah-masalah ekonomi yang lebih mendasar ya, yang sangat fundamental bagi kehidupan masyarakat kita, ketimbang kita habis energinya untuk hal-hal yang menurut saya sangat teknis ya, dan itu sudah juga diurus oleh dalam tanda petik aparat kita untuk dipastikan apa yang memang menjadi kebenaran sesungguhnya seperti itu. Mas Agung, kalau kita melihat, Ya. membaca, mengamati begitu ya Pak Jokowi dan Pak JK berbalas statement, eh, kita mengenal dalam dunia politik itu kan ada front stage dan ada backstage, panggung depan dan ada Ya, panggung belakang. Nah, saling balas statement ini menurut bacaan Mas Agung hanya di panggung depan. Maksud saya gini, apakah panggung depan, panggung belakang ini sama dalam konteks ini atau ada perbedaan? ya, mesti ada situasi yang ekstrim berbeda bahkan Mas Reno ya. Di panggung Hmm. depan mungkin kita lihat ini saling adu statement, saling melaporkan satu sama lain seperti itu. Tapi di panggung belakang memang ada cerita-cerita di masa lalu maupun di masa sekarang yang belum tuntas. Misalkan soal kenapa Pak JK kalau nggak diajak lagi sama Pak Jokowi di periode keduanya ya, seperti itu saat 2019. Atau misalkan ketika Pak JK di 2024 memilih mendukung Anies Baswedan, tidak mendukung Presiden Prabowo, di mana Pak Jokowi mendukung Presiden Prabowo di sana dan akhirnya Pak JK kalah bersama capresnya Anies Baswedan semacam itu. Nah, sekarang dalam situasi geopolitik geostrategis tidak kondusif, ya kekuatan politik pemerintah di parlemen kan mayoritas. Dalam tanda petik, Pak JK mungkin melihat ini celah untuk ia menyeimbangkan kekuasaan supaya berada dalam relnya, supaya check and balances tepat gitu. Saya sangat mengapresiasi arahan ataupun inisiatif Pak JK soal menjadi check and balances itu. Tapi dalam beberapa hal ini kok agak melebar ya. Akhirnya Hmm. kemana-mana dan
sampai pada satu statement tunjukkan saja ijazah itu menurut saya itu harusnya tidak di level Pak JK gitu. Karena level Pak JK harusnya berada di level yang lebih besar bagaimana memastikan ya situasi bangsa ini, situasi dunia bahkan itu level Pak JK lebih baik, Hmm. lebih damai dan bisa membuat semua pihak ya tetap mendapatkan manfaat dan kesejahteraan semacam itu. Oke, tadi Anda mengatakan dan saya sepakat mengenai hal ini bahwa sudahi saja perang narasi ini kita fokus pada hal-hal yang lebih substantif yang lebih dibutuhkan oleh publik saat ini di tengah kondisi ekonomi dan geopolitik saat ini. Tetapi Ya. saya juga ingin tahu juga menurut pendapat dari Mas Agung, ini terakhir Mas, dari Iya. perang narasi ini kira-kira siapa yang lebih diuntungkan, siapa yang dirugikan dari kedua tokoh ini? Iya, ya saya melihat kalau misalkan kedua tokoh bertarung ya head to head langsung di panggung depan, yang dirugikan pasti masyarakat secara luas. Hmm. Dalam artian ya kita nggak punya narasi alternatif, kita nggak bisa membahas hal yang substantif yang tadi Mas Reno sampaikan soal ekonomi, soal stabilitas maupun geopolitik semacam itu. Nah, kalau ditanya siapa yang diuntungkan ya, saya melihat elit-elit di luar Pak JK dan Pak Jokowi yang memang butuh panggung juga untuk Hmm. tampil ya memberikan alternatif apakah misalkan mendamaikan keduanya, kemudian juga soal bagaimana membuat keduanya terdowngrade Mas Reno semacam itu sehingga Terdowngrade semua maksudnya gimana Mas? ya kalau terlalu lama bertarung kan akhirnya saling menurunkan reputasi satu sama Oh, lain oke. ya Mas. Oke. Pak JK sekarang sudah dalam tanda petik kurang elegan menurut pribadi saya misalkan. Pak Jokowi kalau misalkan terlalu lama berkutat di sini juga lama kelamaan juga makin kurang elegan. Tapi kalau Pak Jokowi responnya seperti itu menurut saya sudah pas, sudah terukur. Hmm. Memang itulah Pak Jokowi yang kita kenal semacam itu. Jadi Pak Jokowi sudah cukup ya. Nah, maksud saya Pak Jokowi juga bisa menghimbau para pendukungnya juga nggak perlu berlebihan merespon ini. Karena Pak ini juga akan menguntungkan elit-elit yang lain yang ketika nanti Mhm. berkontestasi jelang 2029 itu akan mendapat insentif elektoral maupun insentif lain ketika pertarungan ini dilanjutkan. Seperti itu, Mas Reno. Baik, terima kasih Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Mas Agung Baskoro Sama-sama. sudah meluangkan waktu dan berdiskusi di kesempatan kali ini. Selamat pagi Mas Agung. Pagi, Mas Reno, mari.